Dok, kalau obat hipertensi terus tekanan darah kita sudah normal, boleh dihentikan atau dikurangin dosisnya enggak, dok? Nah, ini pertanyaan yang juga tidak kalah banyaknya dengan yang edisi sebelumnya, yang saya bilang ada pertanyaan-pertanyaan sejuta umat itu loh. Yaitu, kalau sudah normal hipertensinya, tekanannya maksudnya sudah normal, boleh nggak dikurangin dosisnya atau di stop? Karena mungkin ya, pemikiran kakak ini adalah takut minum obat, takut dosis tinggi. Jadi artinya takut rusak ginjalnya. Karena pemahaman konsepnya yang harus diluruskan. Ya, jadi prinsip obat itu ya harus disesuaikan dulu dengan penyakitnya apa. Ini penyakit hipertensi ya. Kita jelaskan prinsip penyakit hipertensi adalah sebuah penyakit kronis. Jadi penyakit kronis itu bisa dikatakan identik dengan penyakit yang sulit untuk sembuh. Jadi kita akan mengalaminya sepanjang umur kita. Nah, ya kita lepas ya dari hal-hal yang lain seperti mukjizat dan sebagainya. Ya kita berbicara yang realita saja kakak. Kalau hal-hal seperti itu bonus. Ya, jadi sekarang saya jelaskan dulu prinsipnya adalah kalau menghadapi penyakit kronis, obatnya pun harus menyesuaikan, yaitu obat untuk jangka panjang. Dan itu diciptakan memang untuk keamanan jangka panjang, justru dengan diminum jangka panjang untuk mengamankan tubuh. Itu adalah sudah penyelarasan kakak. Sudah diciptakan khusus untuk itu. Kakak tidak perlu khawatir. Jadi prinsip obat hipertensi itu kakak bayangkan. Siapa yang punya komputer, ya komputer yang PC itu, yang sebagian menggunakan Stafford atau stabilizer. Tujuan dari Stafford atau stabilizer itu untuk apa? Yaitu untuk menstabilkan aliran listrik supaya mengalir di dalam voltage yang sebenarnya, yang tidak membahayakan elektronik. Nah, itu. Jadi di dalam kondisi lonjakan listrik, naik turunnya voltage, itu tidak merusak komponen dari elektronik. Itulah prinsip yang bisa kita ambil sejalan dengan pengobatan hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah obatnya itu untuk menstabilkan supaya nilai lonjakan dari tekanan darah itu tidak merusak organ. Di mana organ utama yang terdampak dari lonjakan tekanan darah adalah 1. Otak, 2. Jantung, ketiga ginjal, keempat retina mata kita. Ya, penyakitnya mungkin sudah nanti ya sesi berikutnya kita jelaskan. Jadi karena prinsip stabilizer itu tadi, kakak dengan meminum obat antihipertensi itu, kakak tidak usah khawatir nanti ginjalnya rusak. Karena distabilkan supaya tidak merusak ginjal. Karena dia menahan di nilai yang tidak sampai melampaui nilai di luar ambang batas normal. Itu loh targetnya. Targetnya adalah harus di bawah 140/90. Jadi penstabilan dengan obat dilakukan oleh dokter sampai tercapai nilai batas normal yaitu di bawah 140/90. Tidak boleh salah satu pun menyentuh nilainya. Ya misalnya 140 per bawahnya normal nih, misalnya per 80. Nah jangan. Atau atasnya atau sistolnya itu yang normal 130, bawahnya 90. Jangan. Jadi idealnya adalah setidak-tidaknya 130/80. Ya, optimalnya ya sekitar 110/70, 120/80. Dan satu, pada kesempatan ini, tensi 90/60 pun itu masih termasuk normal. Ya, ada kriterianya semua kakak, ada jurnalnya ya. Nah jadi tidak lagi harapan saya ya kakak berkutat pada kalau sudah normal boleh nggak dikurangin dosisnya. Nah ini jawabannya adalah sebenarnya antara boleh dan tidak. Boleh itu kalau dokter yang mengizinkan. Loh kenapa? Karena dokter akan menilai.
menilai kondisi pasien yang dia tangani. Kalau ada kecenderungan ya diminum obat dengan dosis yang saat ini dijalankan, ada kecenderungan terjadi merapat ke nilai rendah dari takaran tekanan darah, ada potensi untuk dikurangi. Itu loh indikasinya. Ya. Dan indikasi lain adalah kita juga Kak menghimbau selain obat, ada kok yang kita sarankan yaitu jangan lupa perhatikan gaya hidup. Yang kedua juga tentang olahraga, gerak. Nah, seandainya kakak berhasil merubah pola hidup kakak menjadi pola hidup yang sehat, terus olahraga kakak jalankan, aktivitasnya bagus ya, tidak tertutup kemungkinan obat ini bisa kita turunkan, kita kurangi. Jadi inilah untuk saya luruskan. Boleh tidak dikurangi? Jawabannya adalah tergantung situasi. Jadi situasinya adalah dokter memutuskan, ya bisa. Misalnya begitu. Kalau memang tidak bisa, kondisi individu orang kan beda-beda. Makanya saya mengharapkan jangan orang suka beropini, saya cukup ini, saya cukup itu, terus dibagikan ke yang lain. Tidak sesederhana itu kakak. Kakak beruntung bisa menjalankan pola hidup sehat. Misalnya intermittent fasting. Bagus. Saya pun menjalankan intermittent fasting sekarang. Ya, dengan 18 jam berpuasa, 6 jendela makan. Ya. Nah, sekarang apakah saya menerapkan itu berarti orang lain nanti pasti bisa menjalankan itu, pasti berhasil? Kita amatin dulu Kak. Harapan saya sih semua setelah kita berbagi testimoni, yang lain ngikuti dan bagus, tapi jangan buru-buru mengklaim, apalagi overklaim, bahwa ini yang terbaik, the best dan sebagainya. Jangan. Lebih baik kita berjalan di dalam batas-batas yang aman dulu, lakukan pola hidup sehat, dietnya, olahraganya, stresnya, ya, kebiasaan-kebiasaan lain, ya, yang seperti merokok, alkoholik dan sebagainya misalnya, itu bisa dipertimbangkan semua. Nah, baru kita nanti berbicara bahwa ternyata setelah saya menjalankan ini, gaya hidup sehat, semuanya bisa sejalan dan saya merasa badan saya enak. Ternyata sama dokter obatnya sudah dikurangi, bahkan bisa-bisa dihentikan. Mau nggak? Nah, kalau mau, ya ketik mau nanti ya di komentar. Setidak-tidaknya saya tahu ini di penghujung ini kan saya bertanya mau atau tidak. Nah, kakak berarti ngikutin sampai akhir kalau sampai nanti ada jawabannya mau di komen ya. Oke, semoga paham. Nanti kapan-kapan nanti kita bahas lagi yang lain ya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi.